Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita melanjutkan materi di bab 11 dalam buku paket Yudhistira PAI kalian masing-masing ya. Tentang apakah itu? Yaitu tentang zikir dan doa setelah sholat. Nah, tentunya dulu kalian pas sebelum COVID ya, setiap hari kalian sudah lafalkan di kelas zikirnya, kalian sudah hafal insya Allah ya, doanya juga seperti itu ya. Nah, nanti akan saya ingatkan lagi ya, nanti dihafalkan zikir dan doanya sesuai dengan voice note yang Bu Siska bagikan. Itu sebagai untuk pengingat kalian saja bagaimana zikir dan doa ketika kalian laksanakan di kelas pas sholat zuhur, biasanya didampingi sama guru tahfiz dan wali kelas kalian. Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita mengetahui apa itu zikir, apa itu doa, maka yuk kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja. Zikir. Apa itu zikir? Zikir itu artinya adalah mengingat. Zikir ini biasanya disebut dengan zikrullah. Nah, mengingat Allah. Kalau zikir mengingat. Nah, kalau zikrullah berarti mengingat Allah. Gitu ya sayang ya. Nah, zikir ini dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu. Ada apa aja? Tasbih. Bunyinya bagaimana tasbih? Subhanallah, subhanallah. Nah, ingat nggak lagunya kalau di kelas? Nah, seperti itu ya. 11 kali. Ganjil ya sayang ya. Kalau nggak 11 kali, 33 kali. Biasanya di kelas kalian berapa kali? 11 kali. Nah, setelah tasbih biasanya baca tahmid apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, masih ingat? Iya, tentunya masih ingat ya, seperti itu kalau di kelas kan. Nah, dilanjut dengan takbir. Apa bunyinya bagaimana ya lafalnya takbir ya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, dan seterusnya 11 kali. Tasbih, tahmid dan takbir. Oke, itu adalah zikir setelah selesai sholat biasanya dilakukannya ya. Bu, kalau bukan selesai sholat bagaimana? Bisa ya, boleh zikir dimanapun tuh boleh, asalkan dalam keadaan apa? Berwudu ya. Suci itu berarti dalam keadaan berwudu, kalian tidak punya hadas kecil atau besar. Dengan begitu kita akan menjadi manusia yang selalu bersyukur, yang selalu menjaga hati dan ucapan kita dari perbuatan yang tercela atau yang buruk. Karena kita sering berzikir mengingat Allah, maka dari itu perbuatan-perbuatan atau ingatan-ingatan kita yang tidak perlu atau yang buruk terlupakan karena kita sering mengingat Allah. Zikir kan mengingat Allah ya tadi. Nah, gitu ya. Zikir ini ada adab dan tata caranya. Apa? Nomor 1 adalah niat. Dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua adalah sebaiknya menghadap ke kiblat. Kiblat itu berarti sama seperti pas kalian mau sholat, menghadapnya kemana? Kalau Indonesia ya menghadapnya ke
barat. Nah, yang ketiga adalah dengan merendahkan diri dan suara yang lembut, artinya tidak teriak-teriak ya, suaranya yang santun. Terus juga merendahkan diri, maksudnya apa Bu? Duduk yang manis menghadap kiblat. Nah, rendahkan diri ya, tundukkan kepala dan mulailah berzikir. Bu, bawa tasbih malahan tambah khusyuk nanti insya Allah bawa tasbih ya. Selanjutnya adalah tidak berlebih-lebihan ya, tidak muluk-muluk ya, tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya yang terakhir dalam keadaan berwudu. Nah, untuk lafalnya, lafal zikirnya Bu Siska sudah lampirkan voice note ya. Silahkan disimak zikirnya di voice note bawah ini ya. Setoran ini untuk penilaian K4 ya. Setelah itu kita lanjut, yaitu tentang doa. Apa itu doa? Doa ini artinya adalah permohonan atau permintaan hamba kepada Allah ya, karena hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung semuanya. Nah, makanya itu kita harus berdoa setiap saat, dimanapun juga boleh doa itu, bahkan ketika akan melakukan pekerjaan dan setelah melakukan pekerjaan kita juga berdoa. Nah, di sini Bu Siska terangkan tentang doa sesudah sholat. Apa yang dibacakan? Nah, yang dibacakan sudah Bu Siska lampirkan juga ya di voice note. Nanti silakan didengarkan dan dilancarkan. Bu Siska yakin kalian hanya perlu untuk mengingatnya saja, karena biasanya di kelas kalian sudah hafal ketika bareng-bareng bersama teman-teman, tinggal dilancarin ya, diputar berkali-kali sambil ditirukan bareng sama voice-nya Bu Siska, begitu ya. Nah, doa ini maksudnya adalah memohon sesuatu yang dikehendaki kepada Allah dengan sepenuh hati dan berharap doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Nah, dengan penuh harap ya berdoanya ya. Sama seperti kalian pas meminta uang jajan kepada orang tua kalian. Nah, kalau kalian memintanya dengan sangat manis ya kan, dengan penuh harap, dengan sangat ikhlas, penuh hati, tentunya orang tua akan memberikan uangnya itu untuk kalian dengan cuma-cuma, dengan mudah ya kan. Tentunya kalian juga kalau meminta uang itu pasti kan ditanya sama ayah ibu untuk apa uangnya, untuk beli apa. Nah, kalian ceritakan di situ, saya mau beli ini Bu, buat ini. Nah, begitupun dengan berdoa. Kalian kalau berdoa kan meminta kepada Allah. Nah, curhatkan semua apa yang kamu minta kepada Allah. Doa juga ada tata caranya ya, adabnya apa? Ikhlas, mengharap ridha Allah. Terus diawali dan diakhiri dengan pujian kepada Allah atau sholawat kepada Rasul. Setelah itu yakin dan penuh harap ya, yakin kalau akan dikabulkan. Selanjutnya merendahkan diri dan rasa takut kepada Allah, menghadap kiblat, sama ya seperti zikir tadi sebenarnya. Nah, ini bedanya. Kalau berdoa itu mengangkat kedua tangannya ya, karena meminta kan berarti mengangkat ya. Kalian minta uang ayah ibu aja mengangkat tangannya ya, apalagi sama Allah. Sudah selesai. Demikian adalah pengertian dan adab serta lafal dari zikir dan doa. Silahkan disimak ya voice note-nya Bu Siska. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Siska ucapkan semoga kalian diberi kemudahan dalam
menghafal zikir dan doa ini ya. Nah, sekian dari Bu Siska. Berjamalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.